جعل في أموال الأغنياء حق للسائل والمحروم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأمراء وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا أموالهم لله فاستوجبوا الجزاء الأنفع. أما بعد. Yang terhormat pimpinan TPQ Al-Ikhlas, yang kami hormati para tenaga pengajar TPQ Al-Ikhlas, yang kami hormati para orang tua santri yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, serta seluruh santri TPQ Al-Ikhlas yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kata, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayat, serta nikmat sehat dan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka merayakan 1 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan Rabu 19 Juli 2022. Serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, teman-teman yang telah bergerak bersama-sama dalam memperjuangkan Islam sehingga dapat kita rasakan saat ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti serangkaian acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, refleksi 1 Muharram sekaligus pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beranjak pada acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh para santri TPQ Al-Ikhlas. Pada para santri disilahkan. Kepada para santri dipersilakan untuk membaca surah Al-Duha. Yakni refleksi 1 Muharram 1445 Hijriah sekaligus pembacaan doa oleh pimpinan TPQ Al-Ikhlas Ustadz Larajab SHGMA. Pada Ustadz disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah santri sama berapa orang ini yang hadir? Hitung tadi berapa? 53 saja. Mudah-mudahan yang lain melakukan napak tilas di setara dari Al-Fatah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, al-mujahidin al-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Allah aidan, ya ayyuhal ja'ala fi amwalil awliya haqqal lisa'ili wal mahrum. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi alladhina badzalu amwalahum lillah fastaujabul jaza al-anfa. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan TPQ Al-Ikhlas, yang kami hormati para tenaga pengajar TPQ Al-Ikhlas, yang kami hormati para orang tua santri yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, serta seluruh santri TPQ Al-Ikhlas yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal kata, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayat, serta nikmat sehat dan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka merayakan 1 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan Rabu 19 Juli 2022. Serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, teman-teman yang telah bergerak bersama-sama dalam memperjuangkan Islam sehingga dapat kita rasakan saat ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti serangkaian acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, refleksi 1 Muharram sekaligus pembacaan dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beranjak pada acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh para santri TPQ Al-Ikhlas. Pada para santri, silakan.
Kepada para santri dipersilakan untuk membaca surah Al-Duha. Yakni refleksi 1 Muharram 1445 Hijriah sekaligus pembacaan doa oleh pimpinan TPQ Al-Ikhlas Ustadz Larajab SHGMA. Pada Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah santri sama berapa orang ini yang hadir? Hitung tadi berapa? 53 saja. Mudah-mudahan yang lain melakukan napaktilas di setara dari Al-Fatah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-mujahidin al-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Allahu aidan, ya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati orang tua santri yang alhamdulillah berkesempatan hadir sama-sama meluangkan waktu untuk kita coba merefleksikan sesungguhnya peristiwa di bulan Muharram. Kami hormati para tenaga pengajar TPQ Al-Ikhlas, para santri TPQ Al-Ikhlas yang alhamdulillah berkesempatan hadir berjumlah 53 orang. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dikasih kesempatan, kita dikasih nikmat kesehatan oleh Allah. Allah gerakkan hati kita untuk sama-sama kita hadir di sini. Yang seyogianya kita mestinya berdasarkan undangan itu kita harus hadir di depan Rektorat IAIN Ambon. Tapi pas habis subuh tadi kelihatannya hujan. Terus orang tua mulai WA, Ustadz ini di mana ini? Ternyata ini panas tapi ada rintik-rintik. Kalau kata orang tua dulu, hindari yang begini, karena nanti bisa membawa dampak yang tidak baik. Namanya hujan panas. Kita tidak ingin habis kegiatan ini anak-anak pulang sakit, akhirnya sekolah tidak lagi sekolah, ngaji tidak lagi ngaji. Pas tadi bilang nanti habis ini baru kita jalan napak tilas ke atas. Hore! Memang Muharram itu adalah napak tilas. Muharram itu adalah melakukan hijrah, melakukan perjalanan berpindah dari makna tempat. Arti makan hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jika di tempat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa berkembang, usaha macet, berteman di situ lingkungan yang tidak benar, lingkungan yang pemalas ngaji, kita harus melakukan perpindahan hijrah. Dari sisi pengetahuan, dari sisi mentalitas, kita harus berpindah dari sifat malas Januar. Ya, Nabi, dari sifat acu-acu, dari sifat hafalan minggu ini sampai di mana, tetap ad-duha terus. Tanya begini, Caca, supindah ke Balu? Belum Ustaz. Januar supindah ke Balu? Belum. Furqan Wabula, sudah 2 minggu lebih tidak datang ngaji, izin terus. Nah ini yang harus dikikis. Ini yang harus dihilangkan. Nina sudah sampai di mana? Masih tetap hafalan begitu saja. Bagaimana?
Tiap hari pulang tinggal menangis HP di orang tua. Kita harus HP itu bisa kita dapatkan dampak yang sangat negatif luar biasa. Akhirnya bisa yang masih kecil-kecil cuma nangis HP, bakalai adik kakak, orang tua supaya jangan menangis ambil sudah HP. Betul gak sih? Betul gak sih? Ini taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Di sana Allah peringatkan kita orang tua sebagai penanggung jawab bahwa hendaklah para orang tua, para ayah bunda, para pengelola pendidikan takut kepada Sang Khalik, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita meninggalkan di belakang setelah kita anak keturunan kita ini generasi yang lemah, generasi dari sisi fisik mungkin tidak mampu berbuat apa-apa. Bapak Ibu, mari kita orang tua jangan biasakan anak-anak kita tidur dari jam begini masih tidur. Jangan. Bangunkan mereka, Bu. Hai anak-anakku sekalian, itu namanya hijrah. Dari yang lalu itu masih tidur, bangun secepatnya, olahraga, ayo pemanasan supaya fisik itu tangguh dan kuat. Jangan sampai jam begini anak-anak belum dikasih bangun. Pas anak-anakku sekalian orang tua kasih bangun begini, kita mengantuk. Mengapa mengantuk? Singkat kita mengantuk. Barang tadi malam main HP. Coba Ibu, kita harus lakukan filter ini penyaringan. Siapa di sini kalau mama sering kasih HP menangis? Jawab yang jujur. Mau pi mengaji tapi mama beta main HP dulu. Siapa? Jangan aku tuduh, merasa yang jujur. Iki usai mau. Mulai betul tuh. Usai, alhamdulillah. Nadira, itu jawaban apa? Ada suara kasih. Makanya kata Nabi, alimu auladakum fa innahum fi zamani min ghairi zamanikum. Didiklah, bimbinglah anak-anakmu, putra-putrimu, karena mereka akan menghadapi satu era, satu zaman yang memang zaman tidak akan sama dengan zaman kita. Ini peringatan Nabi. Silakan zaman sekarang zaman digital. Kita tidak bisa pungkiri ini Ibu, tapi kita tidak boleh lepas kontrol. Jangan sampai membiarkan anak-anak kita terlena dengan HP ini. Akhirnya nanti berdampak kepada fisik mereka, mata mereka.
yang tinggal dimainkan cuma game-game saja. Mana Faris? Mana Faisal? Nanti kita panggil dengan lah HP, lah gadget. Jangan. Fisik mereka itu belum mampu bagaimana untuk memfilter kondisi tubuh mereka. Jangan kita gampang untuk membiarkan itu, karena sekarang ya kalau kita lihat yang lagi diviralkan itu akibat karena main HP, fisiknya, otaknya ini dia terganggu. Silakan, zaman boleh berubah, tapi keadaan kita orang tua tetap kita waspada. Kita tidak bisa lari dari ini, tapi kita tetap mengawasi mereka. Jangan sampai durasi main HP mereka itu, main gamenya itu sudah lebih banyak dibanding dengan belajar mereka di sekolah secara formal, dan bagaimana belajar mereka di secara non formal. Kalau kemarin kita orang tua agak longgar sedikit, coba mari kita perhatikan ini, karena ini bagian dari tanggung jawab kita yang harus kita kawal bersama. Ngaji, setelah anak-anak pulang dari tempat ngaji, dicek tadi ngajinya bagaimana, kenapa tidak pindah. Ajak dialog anak-anak kita, barang belum pindah, barang kita mengaji salah-salah. Si barang ustaz sing kasih pindah beta, kenapa sing kasih pindah? Mesti ditanya. Jangan, betapapun sibuknya kita. Inilah makna hijrah, untuk bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita. Ibu, anak-anakku yang saya hormati, yang saya cintai, Vina tadi malam pindah kasih. Kenapa sih pindah? Masih salah-salah. Kenapa salah-salah? Di Iqra berapa sayang? Iqra 3 di halaman berapa? Mamanya Vina, dia di halaman berapa? Seng ingalai. Nah, ini mestinya biarpun sibuk bu, apalagi sudah tahu hafalan, tahu bacaannya sampai di mana, harus kita kawal secara terus menerus. Mari bapaknya Nani, ya. Ini terjadi perdebatan di kalangan para sahabat, ya, di saat salah satu sahabat menerima surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Siapa itu Khalifah Umar bin Khattab? Dia khalifah keberapa? Khalifah kedua. Alhamdulillah. Siapa yang jawab itu? Masya Allah, 100 buat Im. Khalifah Umar ini adalah khalifah yang memang sangat masih kafir, dia paling jahat. Jangankan manusia, setan pun dengar lagi. Setan, apalagi orang. Karena waktu dia masih kafir, jangan macam-macam dengan Umar. You macam-macam, dia pancung kepalamu, dia minum darahmu. Dan memang coba mau lawan Umar. Siapa di sini nama Umar? Siapa nama Umar? Kemeta. Oh, ini Omar. Iya. Siapa? Siapa nama Umar? Makanya ibu-ibu anak kasih sering nama Umar lagi. Umar, Utsman, Ali, ya. Terjadi perdebatan, salah satu sahabat menerima surat itu tidak ada tahunnya, mau tahun berapa. Maksudnya ini karena sudah Islam,
pakai tahun Masehi semuanya. Lalu berpikirlah harus kita menaruh atau meletakkan tahun Islam. Lalu perdebatan itu terjadi di antara kalangan sahabat. Kita mau posisikan mulai tahun kapan? Mau hitung tahun kalender Hijriah itu mulai kapan? Apa pas di masa baginda Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun gajah? Sahabat bilang jangan. Nanti sama dengan Nabi Isa alaihi salam. Sahabat bilang kalau begitu di saat meninggalnya Rasulullah, jangan juga. Mulai berpikir tawaran datang. Bagaimana kalau kita mulai hitung bulan Hijriah tahun Qamariyah itu, bulan Islam itu dari mulai hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ratusan kilometer. Orang-orang Islam yang disebut dengan kaum muhajirin itu meninggalkan kota Mekah, kota kelahiran mereka, meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan tanah tumpah darah mereka, meninggalkan sanak saudara mereka. Bukan 1 kilo, 2 kilo, tapi ratusan kilometer ditempuh dengan berjalan kaki. Jauh kah dekat? Jauh. Siapa berani mau pilih berjalan kaki Al-Fatah saat ini? Ustaz, beta lah. Apalagi kata orang tua-tua nih, semua dengan motor, semua dengan kendaraan. Sekali-sekali kita jalan napak tilas. Allahu Akbar. Berpindah. Mereka melakukan perpindahan itu untuk apa? Untuk merubah keadaan mereka, untuk merubah nasib mereka, untuk bagaimana menegakkan kalimatullah yang di dalam kota Mekah. Para sahabat Rasulullah itu dihina, dicaci, dimaki, bahkan mau dibunuh. Allah. Coba sampai di Madinah. Saat itu Madinah itu belum nama Madinah, masih nama apa? Yasrib. 100 untuk kakak Atika. Namanya Yasrib. Nama sebelum kota Madinah. Ternyata Rasul disambut di sana, masya Allah, karena pernah Nabi mendakwakan kepada orang-orang Madinah. Ternyata orang-orang Madinah menanti kedatangan Rasulullah, sehingga di saat Rasulullah tiba di sana disambut dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Tahu itu kasih? Coba 1, 2, 3 loyo. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'
Mada'an lillahi Masya Allah, Rasul disambut oleh orang-orang Madinah yang tadinya di tanah airnya, di tanah kelahirannya kota Mekah Al-Mukarramah, dihina, dicaci, dimaki, bahkan mau dibunuh. Wah iya, itu tantangan bagaimana menyampaikan sebuah kebenaran. Makanya para tenaga pengajar capek, ya, lala itu biasa. Mau jadi orang yang terbaik di antara yang baik bukan hal yang gampang. Menyelesaikan studi dengan nilai yang mumtaz itu bukan hal yang cuma kata-kata doang. Tidak, harus melalui perjuangan yang keras. Karena hanya orang yang diuji, hanya orang yang lulus ujian itu yang bisa dikatakan beriman. Itulah makna kata Allah dalam surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira mereka telah beriman sementara mereka belum diuji? Hidup itu penuh dengan ujian. Hidup penuh dengan tantangan. Kalau malas ngaji, baca salah-salah, jelas ustaz-ustaz marah dong. Marah gak sih? Kalau marah lapor orang tua? Wah, ini saya boleh lapor-lapor, kecuali sudah pemakan talingan boleh. Jangan lapor-lapor. Harus. Mau Quran itu mau dibaca mau susah apa? Kalau sudah sampai Iqra 6 tamat, susah 7 juz 2 juz tadarusnya, sistem kulilingnya, insya Allah itu saja. Firda, sudah sampai di mana bacaannya? Di halaman terakhir. Yang bagaimana tuh? Lupa. Wala tamshi fil ardi maraha. Di situ. Wa in jahadaka, berarti di halaman 30 in jahadaka sudah lulus ka belum? Belum. Caca tadi malam pindah ke sini. Azura pindah ke sini. Kenapa? Nah, berarti banyak salahnya. Biasanya pindah ustazah ini, nah ini Iqra 5 karena sudah masuk hukum bacaan. Ya, Nabi berpindah ke sana setelah meletakkan dasar-dasar di sana. Apa Nabi melupakan kampungnya? Tidak, saudara-saudaraku. Kita berasal dari mana jangan kita lupakan. Nabi setelah membangun peradaban di kota Mekah, lalu tiba saatnya Nabi datang kembali ke kota Mekah. Nabi datang bukan orang yang semula membencinya, orang yang semula mengusir dia, orang yang semula ingin membunuh Rasulullah. Tapi Nabi dia kembali bukan dengan dendam, tapi ini secara siasat politik. Nabi dengan pasukannya 10.000 lebih datang, tapi bukan mau perang. Dengan cara menyampaikan begini, siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan aman. Karena saat itu Abu Sufyan tokoh kafir Quraisy. Langsung ternyata sekaligus itu untuk menaklukkan Abu Sufyan. Abu Sufyan langsung iya akhirnya sadar dan langsung memasuki kotanya, kota Mekah dengan aman tenang. Ini jangan kekerasan kita balas dengan kekerasan. Biasanya satu kore-kore lain, baku pukul lain, baru baku dendam, baku laut di sana. Nah, katong lain tetangga dan tetangga begitulah bapak-bapak ini dan tetangga-tetangga mama-mama. Subaku aja baku yang tadinya ibu Hussein lain, tubuh muka baku perang. Nah, ya, saudara-saudaraku,
Lalu mulai diputuskan perhitungan tahun Hijriyah itu dimulai dari hijrahnya Nabi itu pada tanggal 1 Muharram, sehingga perhitungan bulan dalam kalender Qamariyah dalam bulan Islam mulai dari bulan Muharram. Setelah bulan Muharram bulan apa? Safar. Santri yang jawab. Yang laki-laki dulu. Setelah bulan Muharram bulan apa? Ini. Kalau setelah bulan Januari bulan apa? Bulan. Ini. Setelah bulan Muharram bulan apa? Safar. Safar itu bulan bepergian, bulan mencari, bulan untuk menyucikan, pergi kemana-mana untuk mencari rezeki. Setelah Safar apa? Setelah Safar apa? Rabiul Awal. Bulan 3 itu bulan kelahiran Nabi. Mudah-mudahan nanti di bulan 3 katong sudah di atas. Hujan semula beredar, mudah-mudahan kayaknya sing ada rintik-rintik lah. Bawa lagi. Oke, setelah bulan 3 Rabiul Awal, bulan keempat bulan apa? Rabiul Akhir 100. Kalau bulan 7 bulan berapa? Bulan 7 bulan Juli. Tapi di kalender Islam bulan 7 bulan apa? Iya, ada di sini nih. Memang. Kalau bulan 10 Oktober bulan Masehi, tahun Masehi. Kalau bulan Islam cepat. Biasanya katong hari raya Idul Fitri bulan apa? Bulan apa? Ramadan itu bulan puasa dong. Wah. Bulan apa? Bulan Syawal itu bulan 10. Kalau bulan 12? Bulan Haji. Kemarin baru habis potong. Kemarin pas tanggal 30. Hah? Zulhijjah. Bulan 11. Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Bulan 8. Salah. Bulan Sya'ban. Coba kita hitung dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bagus. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Zulhijjah. Oh salah. Bulan 7 bulan apa? Iya, ada di sini nih. Setelah Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, hah? Ramadan. Setelah Ramadan, Syawal. Setelah Syawal, Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, coba kita hitung dari belakang mundur. Bulan 12, bulan 11, Zulqa'dah. Bulan 10, Syawal. Cuma satu orang saja. 9, yang penita Ramadan. 8, Sya'ban. 7, ada di sini. 6, akhir. 6, 7, 5, Jumadil Awal. 4, Rabiul Akhir. 3, Rabiul Awal. 1, Muharram. 2, thank you. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal,
Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah bulan di dalam Islam. Janur ingat tak belum? Belum. Janur bilang belum ingat. Pertama bulan apa? Muharram. Dua. Iki. Safar. Tiga. Rabiul Awal. Empat. Lima. Enam. Perempuan sih ada suara. Tujuh. Delapan. Siapa? 9, 10, Syawal, 11, 12. Coba. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Islam. Apakah belum? Apal nggak balong masuk? Balong karus. Peru suhapal nggak balong? Ini. Oke. Itu sedikit lagi ya. Lalu sebenarnya peristiwa apa yang terjadi di bulan-bulan Muharram? Banyak peristiwa, saudara-saudara. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dilahirkan, diciptakan oleh Allah manusia pertama. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah, Nabi Adam manusia pertama. Di saat Allah merencanakan untuk menciptakan Adam alaihi salam, menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah mengumpul para makhluknya, mengatakan, hai semuanya, saya hendak menciptakan seseorang untuk menjadi khalifah di bumi. Pernyataan Allah itu disanggah oleh para malaikat. Ya Allah, kenapa engkau ingin menciptakan seseorang yang menjadi pemimpin, yang suka membuat keonaran, bikin kacau, tukang baku pukul, akhirnya kasih keluar darah. Betul kan? Tiba-tiba satu dan satu Al Ghazali sebuah pukul yang iki. Akhirnya iki menangis, Dani marah lagi, pukul Al Ghazali lagi. Nah, malaikat bilang, apa kira-kira kami ini belum cukup yang selalu bertasbih kepadamu, yang selalu mengkuduskan, mensucikan kamu? Kata Allah, sesungguhnya saya lebih tahu dari kamu. Kamu itu saya ciptakan, itu saya ciptakan. Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah, Allah katakan, hai Nabi Adam, ya, jangan coba-coba dekati pohon sana, dekat. Bukan bilang jangan makan, tapi jangan dekat. Ya, apa itu buah khul? Tapi namanya, begitulah godaan setan. Karena setan tidak terima, dia diusir dari surga gara-gara tidak menerima kelahiran Nabi Adam alaihi salam. Setan dia janji, saya akan goda Nabi Adam dan keturunannya.
Ya, makanya ada yang jam mengaji, pamalas di mengaji. Ya. Ternyata walhasil mereka berdua suami istri memakan buah khuldi, langsung dikeluarkan dari surga. Keluar. Makanya kalau bikin salah pasti bapak mama marah dong. Betul dong? Ustazah suruh baca baru hafal, sing hafal dapat marah, menangis sih. Menangis lah baru lapor bapak marah, marah lagi. Wah, ini bikin pelanggaran harus tanggung jawab dong. Suruh hafal, menulis hafiz tinggal bermain terus. Keluar. Langsung keluar. Mereka keluar meninggalkan surga karena mereka sudah berbuat salah. Makanya mereka selalu berdua memanjatkan doa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim kepada diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanaku, dan tidak mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Peristiwa itu diterima tobatnya Nabi Adam alaihi salam juga pada bulan Muharram. Makanya di bulan Muharram ini mari kita memohon ampun kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, mari kita lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Sudah. Peristiwa yang berikutnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir besar. Coba, banjir yang begitu disebut dengan banjir bah, Allah selamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya dan hewan-hewan yang naik ke bahtera Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh dan putranya tidak selamat karena melawang, tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Akhirnya tenggelam. Poin ketiga, Allah selamatkan Nabi Nuh dari gempuran air bah yang sangat dahsyat. Terjadi di bulan Muharram, Masya Allah. Lalu berikutnya, Nabi siapa yang ditelan oleh ikan? Nabi Nuh. Dapat talang. Makanya bila saat Ustaz bilang tuh, menteri kita makan telinga, kita kasih putus. Malawang. Ini juga menjadi catatan buat kita tenaga pengajar. Ya, berani sudah kita bersepakat, jangan tinggalkan tugas kamu. Kecuali memang dalam kondisi-kondisi yang memang tidak bisa menghindar dari situ. Karena sama Nabi Nuh dia menghindar, menyerukan kebenaran al-haq ke sana, tapi namanya umat kepala batu. Memang akhirnya menghindar. Maka sampailah di sebuah perahu, naik di situ mau menghindar. Naik perahu, gelombang mulai datang silih berganti. Kapten kapal bingung ada apa sebenarnya. Maka dalam satunya bikin undian. Dari penumpang sekian puluh orang, setiap dikasih onde puk jatuh pasti Nabi Yunus. Belum lagi. Kedua kali Nabi Yunus jatuh. Ketiga, keempatan pum. Lego di air masih, jatuh ikan nasi, talang. Makanya Januar kalau pemalas, mesti dapat makan telinga, bagus. Nabihan, jangan mengantuk Nabihan kalau mengantuk. Bagaimana ini? Tapi dia mengantuk, tapi dia bisa begitu. Alhamdulillah. Catatan buat kita, berani kita sudah kuliah,
kita sudah mengabdi di mana, resiko kita harus jalankan itu. Kalau sudah tidak mau lagi, silakan sampaikan baik-baik, jangan lari dari tanggung jawab. Kalau tidak seperti yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Makanya di dalam perut ikan Nabi Nuh tidak dimatikan oleh Allah sebagai pembelajaran. Ternyata Nabi Nuh lagi dikembalikan di daratan. Muntah langsung. Nabi Nuh langsung tobat. Oh? Apa doanya Nabi Nuh? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Tuhan sedang Maha Suci, engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah zalim. Dikembalikan langsung menyampaikan lagi kebenaran. Terjadi di bulan Muharram. Nah, sudah, makanya saya boleh melawan. Berikutnya apa lagi? Siapa Nabi yang dia cari dia pun Tuhan itu pertama dia bintang dulu? Nabi Ibrahim. Siapa nama Ibrahim di sini? Nabi Ibrahim masih kecil, dia kayaknya ini beta pun Tuhan ini. Dia bintang banyak itu. Lama perputaran bumi masuk, muncul lagi, bukan, itu bukan Tuhan saya. Tuhan saya yang ini. Dia lebih besar. Pas bulan hilang, pagi muncul, maka ini Tuhan saya. Karena lebih terang dari semuanya. Inilah proses berpikir Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu pas matahari terbenam, wah itu bukan Tuhan saya, itu lenyap semua. Kesimpulan terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan saya bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, tapi yang mengadakan, yang menciptakan bintang, bulan, matahari dan alam raya ini, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saat itu Nabi Ibrahim langsung mengambil, tahu mencadu besi? Tahu mencadu besi? Anak sekarang sudah tahu mencadu diri. Anak sekarang kan di kota. Mencadu. Tahu kapak? Perbala kayu. Yang mencadu bilang akan cangkol. Anissa. Mencadu perbala kayu. Ambil kapak, langsung kasih runtuh semua patung-patung yang ada di sebuah gedung pada kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud itu. Raja Namrud itu dia ya sama-sama saja beda-beda dengan Firaun. Mengaku Tuhan. Siapa malam prek. Malam prek. Mesti dia anggap dia Tuhan. Dia tidak, mama kita iris mati. Nabi Ibrahim tidak takut karena sebuah kebenaran. Nabi Ibrahim itu bapaknya Azar namanya, pembuat patung pada zaman Raja Lalim, Raja Zamrud. Dia hantam baru dia gantung, mencari di leher patung yang paling besar. Dan tanya, wah ini pasti Ibrahim. Dia bilang buktinya mana? Kamu lihat beta? Tanya itu patung. Kalau dia tunjuk beta, itu betul. Saya gila. Masa kamu mau tanya patung yang saya lebih tahu, kamu yang bodoh itu. Kenapa mau menyembah kepada patung yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa? Di situ mulai pengikut Nabi Ibrahim mulai ikut satu. Puncaknya Raja Namrud stres. Wah ini sih ada jalan lain. Harus kita musnahkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dikumpulkan kayu bakar seluruh bala tentara. Ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihi salam. Langsung dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Apa Nabi Ibrahim menangis? Tidak. Apa Nabi Ibrahim berontak? Tidak. Makanya kalau salah dapat pukul sama melawan, jangan menangis. Tidak boleh meneteskan air mata. Ya iya dong. Ini baru pukul. Kita saya mau pimangani lagi. Apa ini? Nah ini Nabi Ibrahim
Dia tidak berontak, dia siap karena dia seluruh pasrahkan dirinya kepada Sang Khalik. Dia yakin akan menolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam api begini langsung dia tenang-tenang. Inilah kata Allah, qul ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah hai api, menjadi dinginlah kamu dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Api selesai, Nabi Ibrahim tenang-tenang. Wah, Raja Namrud tambah stres. Toh, yang lain mulai sadar, wah ini batulin ya. Nabi Ibrahim adalah orang betul-betul yang sangat benar. Walhasil itu juga terjadi di saat bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut dengan syahrullah, bulannya Allah. Allahu Akbar. Akhirnya Raja Namrud cuma seekor nyamuk saja masuk telinga, antar kiri putra langsung mampus. Nyamuk, jadi nyamuk itu aja main-main dengan nyamuk Januari yang sampai nyamuk dia marah, dia masuk di lubang hidung, masuk di dalam, dia bikin otak pusing langsung itulah Raja Namrud ya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu nabi yang dijuluki dengan Bapak Tauhid ya. Bapak Ibu, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya apa? Nabi Musa alaihi salam, Masya Allah. Nabi Musa ini tahu raja yang hidup pada zaman Nabi Musa siapa? Firaun. Wah, inilah manusia sama-sama dengan Raja Namrud. Orang yang melawan bunuh, dia mengaku dirinya Tuhan. Bahkan satu ketika Firaun bermimpi bahwa mahkotanya ini, mahkota rajanya ini dijatuhkan oleh salah seorang anak kecil. Ya, lalu dia mulai menginstruksikan besoknya seluruh anak kecil laki-laki yang bagi-bagi langsung entar langsung. Bayangkan, karena kekuasaan, karena mau duduk di singgasana, anak kecil dibunuh. Sekarang Bapak Ibu, kita akan memasuki tahun politik, fitnahan sana sini bukan sedikit. Yang lebih tega lagi, anak yang belum lahir, masih dalam kandungan ibu, dibelah perutnya oleh Firaun dan bala tentaranya. Jika dibelah itu anak perempuan, dibiarkan dibelah langsung selesai. Tapi atas kudrat dan iradatnya Allah, Nabi Musa dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada yang tahu, tapi bisikan harus anak ini ditaruh di dalam peti dan coba dibawa ke Sungai Nil untuk diikutkan dengan arus Sungai Nil. Walhasil Nabi Musa didapatkan oleh istri Firaun, dipelihara oleh Asia, besar di istana. Wah, ini coba. Makanya silakan manusia boleh berencana, tapi rencana Allah itu lebih baik dari rencana manusia. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah setelah dia menyampaikan kebenaran, menerima wahyu dari Allah, menyampaikan kebenaran. Firaun stres, pusing, pengikut Nabi Musa mulai bertambah banyak. Akhirnya diserukan untuk Nabi Musa dan pengikutnya dibunuh.
Sampailah mereka di Laut Merah. Laut Merah, coba lautan besar ini mau bikin apa? Toh? Sementara Fir'aun dengan tentaranya sudah datang dari sana. Allah perintahkan, belah Laut Merah itu dengan tongkatmu. Angkat tuh. Kan katong saya lihat, tapi dalam kisahnya begitu, ada di video-videonya toh. Langsung Laut Merah itu dia terbelah. Jalan, Masya Allah, ini terjadi di bulan Muharram. Nabi Musa dan pengikutnya selamat sampai di seberang sana. Fir'aun dan bala tentaranya lihat, wah ini kayaknya ketemu bisa lain. Sampai air mulai tertutup kembali, maka bala tentara Fir'aun dan Fir'aun langsung ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Tapi bagaimana dahsyatnya Fir'aun itu sehingga jasadnya itu tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti diteliti oleh seorang tokoh Prancis yang namanya Dr. Maurice. Dia ini kaget. Dia dipercayakan untuk meneliti jasad Fir'aun. Sudah ribuan tahun, ternyata hasil penelitiannya itu menemukan ada zat-zat garam di dalam jasad Fir'aun. Setelah diteliti, ternyata dianalisa, ini terjadi pada peristiwa ribuan tahun yang lalu. Di zaman Fir'aun itu terjadi penenggelaman ini. Lalu dia bingung kenapa bisa begini, kan semua jasad akan hancur. Akhirnya diskusi dialog, dia menghadap kepada salah seorang ulama Islam. Langsung dia tanya, itu sudah diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Makanya langsung Dr. Maurice, ahli bedah, ahli dokter yang sangat terkenal di Prancis, menyatakan dirinya masuk Islam. Masya Allah. Ketua harus bangga jadi umat Islam, harus bangga menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah, semua peristiwa itu terjadi di bulan Muharram. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala dosa, kesalahan yang terjadi masa lalu, masa kini dan masa datang, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baginda Rasulullah sebagai nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi, melakukan itu dengan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tujuannya satu, untuk bagaimana melakukan perubahan. Oleh karena itu, bagi kita, wal khusus para santri, rajin-rajinlah mengaji. Perhatikan yang dikoreksi oleh ustadz-ustadzamu, yang menghafal, yang menulis. Perhatikan baik-baik pelajaran di sekolah. Perhatikan baik-baik. Orang Islam harus siap menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi era saatnya, harus penuh dengan kompetitif saat ini. Kita harus punya qualified. Jangan cuma yang dikejar IQ-nya, kepintaran dan intelektualitasnya, tapi spiritualnya dan emosionalnya itu tidak dimiliki. Bapak Ibu, ini menjadi tugas kita. Kepedulian kita terhadap sesama, terhadap lingkungan di mana kita berada, tanggung jawab harus kita pegang teguh untuk sama-sama kita bergandengan tangan. Bagaimana menjawab apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nisa tadi, bahwa hendaklah kita semuanya takut terhadap keberadaan anak-anak kita nanti yang satu ketika akan menghadapi satu zaman yang tidak sezaman dengan kita. 5 tahun, 10 tahun akan datang, di zaman mereka amat berat nanti pertarungan ke sana. Silakan kata Habibie, otak boleh Jerman, tapi hati tetap Mekah. Maksudnya apa? Silahkan belajar dimanapun, tapi pegang ajarlah mereka, anak-anak kita, untuk memegang teguh apa yang mereka anut, yakni agama Islam. Yang terakhir nih,
Mari Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh salah seorang pemikir Mesir, Ibnu Athaillah mengatakan dalam menghadapi hidup ini, agar kita tidak terseret ke belakang, kita bisa tangguh menghadapi era ini. Yang pertama harus kita pegang teguh terhadap agama yang kita anut, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kita kerjakan, mana yang tidak boleh kita kerjakan. Yang kedua, kita harus memiliki ilmu. Dengan ilmu kita akan dihargai, kita akan dihormati, kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kata Ibnu Athaillah, hiduplah kita semua, hiduplah kita dengan memiliki seni. Seni hidup ini menjadi indah. Jangan sampai anak-anakku sekalian, para orang tua datang ngaji belum mandi. Tadi malam kita ada eksiden sedikit. Ada ngaji begini sudah ada yang pipis. Ancur atau semua. Oleh karena itu, tolong anak-anakku para santri, datang sana dari rumah, pipis sekali, wudhu dari rumah. Jangan baru sampai Ustaz kita mau kincing. Itu masih lebih bagus. Tapi tiba-tiba semua lele. Ini tadi mana lap 2 kali, selaber 2 kali. Ya itu biasa. Tapi jangan itu dibiasakan secara terus menerus. Ingat ya, kalau rasa pipis iki usemahu ya Wais rasa pipis, Ustaz beta mau pipis. Lalu para ustazah dengar begitu langsung laksanakan, antar cepat, jangan sampai talamburan di jalan-jalan. Itu ya. Lalu Bapak Ibu, mari ini kita perhatikan pendidikan anak-anak kita. Kita refleksikan 1 Muharram itu menjadi di 1445 Hijriah ini. Kita pegang, mari penuh kita sambut bulan 1 Muharram dengan penuh semangat. Kita tonton masa depan kita didik anak-anak kita ini sehingga bisa menjadi anak-anak generasi yang cemerlang. Kata orang Inggris bilang begini, look at future, look at your bright future. Anak-anakku sekalian, pandanglah masa depanmu, ya. Masa depan ini dengan penuh kecerahan. Jangan pesimis, tapi harus optimis. Siapkan kondisi yang tangguh, siapkan mental yang kuat. Ilmu pengetahuan di sekolah dituntut baik-baik, tapi awas ilmu Al-Qur'annya jangan sampai Anda abaikan. Karena Al-Quran itu adalah hudan linnas. Al-Quran adalah Al-Furqan pembeda. Al-Quran al-Antik, pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan kita refleksikan 1 Muharram ini bisa menjadi hal yang menspirit kita untuk mau merubah diri kita untuk menjadi hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan insya Allah hari esok lebih baik dari hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, orang tua kita, sanak saudara kita kaum muslimin muslimat, selalu mendapat rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan kasih? Mari kita berdoa ya. Ingat, biasakan waktu berdoa kita harus khusyuk, karena kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu merupakan saripati atau merupakan otak daripada seluruh ibadah yang kita lakukan. Tangan semua di atas, jangan tangan semua di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, di pagi harimu yang cerah ini
di tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan hari ini dengan Rabu tanggal 19 Juli 2023. Kami keluarga besar Sivitas TPQ Al-Ikhlas Lorong Asbun RT 002 RW 017 Kompleks IAIN Ambon merayakan hari peristiwa yang bersejarah, yakni peristiwa 1 Muharram 1445 Hijriah. Ya Allah, ya Rabb, kami hadir dengan serangkum doa seraya mengharapkan rahmat dan ridho. Berkailah acara yang kami lakukan hari ini. Berikan kami kenikmatan kebaikan dengan membentuk sejarah 1 Muharram yang kami rayakan pada hari ini. Ya Allah, ya Rabb, sungguh besar kesalahan dan dosa kami, baik yang kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar, yang langsung maupun tidak langsung, kepada diri kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Oleh karena itu, di pagi harimu ini kami datang bermohon kepadamu, ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, segala kekhilafan kami. Maafkan kami, ya Allah. Juga kepada orang tua kami, ya Allah, ya Rabb, yang masih hidup saat ini, ampunilah segala kesalahan mereka, segala kekhilafan mereka, segala kealpaan mereka. Berkahi mereka dengan kesehatan dan keberkahan umur, ya Allah. Bukakan pintu rahmat dan pintu rezeki, ya Allah. Di saat malaikat Israel datang menjemput mereka, jemputlah mereka dengan husnul khatimah. Kepada ayah bunda kami, kakek nenek kami, bibi paman kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami mohon, ya Allah, juga ampunilah segala kesalahan mereka, segala kekhilafan dan kealpaan mereka. Luaskan dan terangilah kubur mereka, derajat mereka, ya Allah. Tempatkan mereka di sisimu bersama orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Ya Allah, ya Rabb, juga kepada para guru kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami sadar, ya Allah, dengan hasil didikan, hasil bimbingan, hasil latihan mereka kami bisa seperti ini. Tidak ada yang bisa kami berikan, ya Allah, selain selalu berdoa kepadamu agar selalu kepada guru kami terlimpahkan rahmat dan kasih sayang. Jadikan ilmu yang kami amalkan hari ini menjadi jariah ilmu yang tiada henti-hentinya. Ya Allah, ya Rabb, kami pun berdoa dan bermohon kepada para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin formal pada tingkat lingkungan, pada tingkat lembaga, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, bahkan pusat, ya Allah. Bimbing mereka, tuntut mereka agar mereka selalu melakukan keberpihakan kepada yang benar, berpihak kepada rakyat jelata. Berikan kepada kebenaran kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka untuk selalu mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu tetap salah, sebagaimana peringatanmu, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Allah, dari hati kami yang paling dalam, doa kami panjatkan segala usaha, upaya kami sebagai tenaga pengajar telah mengajarkan apa yang kami ajarkan
orang tua telah menyerahkan dan telah mengamanahi para santrinya, para anaknya di TPQ ini. Berilah kekuatan kepada kami untuk mampu membimbing dan melaksanakannya. Kabulkan doa kami ini sebagaimana firman-Mu, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya pribadi memohon maaf bila ada salah kata. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.